Ya, bagaimana jika tubuh Anda sudah membisikkan petunjuk tentang berapa tahun lagi yang tersisa? Begitu Anda melewati ambang batas usia 70, setiap momen terasa seperti sebuah anugerah, dan faktanya adalah kesehatan Anda mengirimkan sinyal, ada yang keras, ada yang halus, tentang berapa lama Anda bisa terus berkembang. Beberapa orang berusia 70-an berada di jalur pendakian, tertawa bersama teman, dan menjalani hidup dengan energi, sementara yang lain merasakan beratnya waktu, berjuang melawan kelelahan, nyeri, atau vitalitas yang memudar. Mengapa ada perbedaan? Ini bukan sekedar keberuntungan atau gen. Seringkali ini merupakan beberapa tanda utama yang mengungkapkan kondisi kesehatan Anda dan memberi petunjuk tentang masa depan Anda. Hari ini, kita akan membahas 7 tanda yang didukung secara ilmiah yang dapat memprediksi berapa lama Anda akan hidup setelah usia 70 tahun. Ini bukanlah teori yang samar-samar atau hanya sekedar dongeng. Tanda-tanda ini didasarkan pada penelitian dan pola yang telah dilihat dokter pada orang-orang yang berumur panjang dan bersemangat. Saat Anda selesai membaca, Anda akan tahu persis apa yang harus diperhatikan dalam tubuh dan kebiasaan Anda, dan yang lebih penting, langkah apa yang dapat Anda ambil untuk memperpanjang usia Anda dan menjadikannya lebih kaya. Tetaplah bersama saya, karena Anda mungkin kehilangan detail kecil yang dapat mengubah segalanya. Mengenali tanda-tanda ini memberi Anda peta jalan menuju posisi Anda dan apa yang dapat Anda lakukan untuk menambah waktu, tetapi juga kualitas untuk hidupmu. Sekarang, mari kita mulai. Tanda tangan 1. Kecepatan berjalan Anda. Mari kita mulai dengan sesuatu yang Anda lakukan setiap hari, berjalan kaki. Kedengarannya sederhana, tetapi seberapa cepat dan mantap Anda bergerak setelah usia 70 tahun adalah salah satu prediktor terkuat umur panjang Anda. Penelitian, seperti yang dilakukan oleh Journal of American Medical Association, menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang menjaga langkah cepat dan percaya diri cenderung bertahan lebih lama dari orang yang berjalan dengan tergesa-gesa atau kesulitan. Mengapa? Kecepatan berjalan bukan hanya tentang kaki Anda. Ini adalah gambaran kesehatan jantung, kekuatan otot, keseimbangan, dan bahkan seberapa baik otak Anda bekerja. Bayangkan 2 tetangga, Mary dan Tom, keduanya berusia 72 tahun. Mary mengajak anjingnya jalan-jalan setiap pagi, menjaga kecepatan, mengobrol dengan orang-orang di sepanjang jalan. Dia menavigasi trotoar dan bukit tanpa berpikir 2 kali. Namun, Tom melambat. Dulunya dia suka jalan-jalan, tapi sekarang dia mengambil langkah hati-hati, sering berhenti, terkadang merasa kehabisan napas atau tidak stabil. Langkah Mary menunjukkan bahwa tubuhnya masih bersenandung dengan baik, sementara langkah Tom mungkin menunjukkan tanda bahaya, mungkin otot yang lebih lemah, jantung yang tegang, atau bahkan perubahan neurologis dini. Jalan yang lamban tidak hanya berarti menjadi tua, hal ini dapat menunjukkan masalah seperti sirkulasi yang buruk, kekuatan yang melemah, atau sistem saraf yang kehilangan keunggulannya. Kaki Anda membawa Anda menjalani hidup, dan ketika kaki Anda goyah, ketahanan Anda seringkali mengikuti. Namun inilah sisi baiknya, Anda bisa menambah kecepatan. Jalan kaki adalah salah satu cara termudah untuk meningkatkan kesehatan Anda. Mulailah dari yang kecil, mungkin berjalan-jalan selama 10 menit di sekitar blok. Secara bertahap dorong diri Anda untuk bergerak sedikit lebih cepat. Tambahkan latihan seperti angkat kaki atau squat untuk membangun kekuatan, atau cobalah berjalan bersama teman agar tetap menyenangkan. Jika Anda menyadari langkah Anda menjadi lebih lambat atau kurang stabil, jangan menganggap hal tersebut sebagai hanya penuaan. Ini adalah sinyal untuk bertindak. Jadi, luangkan waktu sejenak hari ini, ikat tali sepatu Anda, keluarlah, dan perhatikan cara Anda bergerak. Bisakah Anda menjaga ritme tetap stabil, atau apakah Anda merasa menahan diri? Kecepatan berjalan Anda bukan hanya tentang berpindah dari titik A ke titik B. Ini adalah petunjuk berapa banyak titik C, D, dan seterusnya yang mungkin Anda capai. Apa langkah Anda selanjutnya? Jalan-jalan sore ini dan lihat bagaimana perasaan Anda.
diri Anda di masa depan akan berterima kasih. Tanda kedua, kekuatan genggaman Anda. Pernahkah terpikir jabat tangan bisa mengungkap masa depan Anda? Percaya atau tidak, seberapa kuat Anda menggenggam sesuatu adalah jendela yang mengejutkan untuk mengetahui umur panjang Anda. Penelitian, termasuk studi dari The Lancet, menunjukkan bahwa kekuatan cengkeraman di usia 70-an dan seterusnya merupakan indikator utama vitalitas secara keseluruhan. Genggaman yang kuat berarti otot yang sehat, aliran darah yang baik, dan sistem saraf yang tetap tajam. Yang lemah, ini bisa mengisyaratkan hilangnya otot, kelemahan, atau bahkan risiko lebih tinggi terhadap masalah kesehatan serius di kemudian hari. Bayangkan dua teman lama, George dan Henry. Keduanya berusia 74 tahun. George suka berkebun, memegang peralatan, dan mencabut rumput liar dengan mudah. Jabat tangannya erat, dan dia membawa tas belanjaan tanpa kesulitan. Namun Henry menyadari bahwa tangannya tidak seperti dulu lagi. Membuka stoples terasa seperti sebuah pertarungan dan cengkeramannya cepat lelah. Dia mengabaikannya, berpikir itu normal untuk usianya. Tapi apa yang dia tidak tahu adalah bahwa kekuatannya yang memudar mungkin menandakan tubuhnya mulai melemah. Massa otot berkurang, tulang melemah, bahkan mungkin jantungnya bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Tangan Anda mencerminkan kekuatan tubuh Anda. Jika mereka melemah, orang lain mungkin juga mengalami hal yang sama, sehingga meningkatkan kemungkinan terjatuh, cedera, atau kehilangan kemandirian. Kabar baiknya, Anda dapat membangun kembali kekuatan itu. Latihan sederhana, seperti meremas bola stres, menggunakan pegangan tangan, atau mengangkat dumbbell ringan, dapat menghasilkan keajaiban. Bahkan tugas sehari-hari, seperti membawa tas atau memutar tutup, dapat membantu jika Anda melakukannya dengan penuh kesadaran. Uji genggaman Anda sekarang. Ambil botol atau handuk dan remas. 2. Apakah rasanya lebih lemah dari sebelumnya? Jika iya, jangan diabaikan. Genggaman Anda bukan hanya tentang memegang benda, ini tentang mempertahankan kehidupan yang kuat dan aktif. Jadi, apa langkahmu? Cobalah meremas bola tenis sebentar hari ini dan biasakan tangan Anda dan masa depan Anda akan merasakan perbedaannya. Jika menurut Anda ini bermanfaat, tuliskan nomor 2 di komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda bersama saya. Dan jika Anda belum berlangganan, tekan tombol itu dan nyalakan belnya agar Anda tidak ketinggalan video selanjutnya. Tanda tangan ketiga. Saldo Anda keseimbangan mungkin tidak terlintas dalam pikiran Anda sampai Anda goyah, namun kemampuan Anda untuk berdiri dengan mantap, terutama dengan satu kaki, adalah petunjuk penting mengenai berapa lama Anda akan berkembang setelah usia 70 tahun. Penelitian dari British Medical Journal menemukan bahwa orang lanjut usia yang dapat menyeimbangkan dengan satu kaki selama 10 detik atau lebih cenderung hidup lebih lama dan menghindari cedera, sedangkan mereka yang berjuang menghadapi risiko lebih tinggi untuk terjatuh, patah tulang, dan bahkan penurunan mental. Keseimbangan bukan hanya tentang koordinasi, itu mengikat otot, saraf, dan otak Anda. Bayangkan dua saudara perempuan, Linda dan Diane, keduanya berusia 71 tahun. Linda menikmati tai chi di taman, berdiri dengan satu kaki dengan mudah, melakukan rutinitasnya dengan lancar. Namun Diane menghindari aktivitas yang menguji stabilitasnya. Ketika dia mencoba menyeimbangkan, dia bergoyang dan meraih dukungan, menertawakannya sebagai kecanggungan. Namun goyangan tersebut mungkin lebih dari sekadar keanehan. Hal ini bisa menunjukkan kaki yang lebih lemah, sistem saraf yang lamban, atau bahkan perubahan kognitif dini. Keseimbangan yang buruk tidak hanya berarti tersandung. Hal ini meningkatkan risiko patah tulang, rawat inap di rumah sakit, atau kehilangan kebebasan untuk bergerak sesuka Anda. Inilah bagian yang menggembirakan. Keseimbangan bisa dilatih. Mulailah dengan sesuatu yang sederhana, berdiri dengan satu kaki sambil menyikat gigi dan memegang kursi jika perlu.
Berlatihlah berjalan dari tumit hingga ujung kaki, seperti sedang berada di atas tali, atau cobalah pose yoga yang lembut. Seiring berjalannya waktu, upaya kecil ini membangun stabilitas dan kepercayaan diri. Coba sekarang, berdiri, angkat satu kaki, dan lihat apakah Anda bisa menahannya selama 10 detik. Goyah? Tidak perlu malu, ini adalah titik awal, tapi jangan biarkan itu berlalu. Keseimbangan Anda hari ini menentukan seberapa stabil Anda di masa depan. Apa rencana tindakan Anda? Uji keseimbangan Anda malam ini, dan berkomitmenlah untuk berlatih sedikit setiap hari. Tubuh Anda akan berterima kasih selama bertahun-tahun yang akan datang. Tanda 4. Kualitas tidur Anda. Cara Anda tidur di malam hari tidak hanya sekedar mengisi ulang energi Anda. Ini adalah jendela menuju umur panjang Anda. Penelitian, seperti yang dilakukan oleh National Institute on Aging, menunjukkan bahwa lansia berusia di atas 70 tahun yang mendapatkan tidur nyenyak dan konsisten akan hidup lebih lama dan lebih tajam, sementara mereka yang kurang tidur menghadapi risiko lebih tinggi terkena masalah jantung, kehilangan ingatan, dan melemahnya kekebalan tubuh. Tidur bukan sekadar waktu senggang. Saat itulah tubuh Anda memperbaiki jaringan, membersihkan racun otak, dan memperkuat pertahanan Anda. Bayangkan dua pensiunan, Alice dan Bob, keduanya berusia 73 tahun. Alice memiliki rutinitas sebelum tidur 7 jam berturut-turut dan bangun dengan segar. Namun Bob bolak-balik, terbangun berkali-kali, seringkali merasa berkabut atau lelah. Istirahat yang dilakukan Alice membuat pikirannya jernih dan tubuhnya kuat. Namun gangguan tidur Bob mungkin memicu tekanan darah tinggi, perubahan suasana hati, atau bahkan jantung yang melemah. Jika Anda terbangun dalam keadaan lelah, kesulitan untuk tetap tidur, atau merasa semakin gelisah di malam hari, hal ini tidak hanya mengganggu. Ini adalah tanda bahwa kesehatan Anda memerlukan perhatian. Kurang tidur dapat disebabkan oleh stres, pola makan, ketidakaktifan, atau masalah tersembunyi seperti sleep apnea. Hikmahnya, Anda dapat meningkatkan kualitas tidur Anda. Cobalah mengurangi waktu menatap layar sebelum tidur, mengikuti jadwal rutin, atau mendapatkan sinar matahari pagi untuk mengatur ulang jam tubuh Anda. Hindari makanan berat atau kafein di sore hari, dan pertimbangkan untuk bersantai, seperti membaca atau bernapas dalam-dalam. Malam ini, perhatikan bagaimana Anda tidur. Apakah Anda mudah tertidur dan bangun dalam keadaan istirahat? Atau apakah Anda berjuang untuk melewati malam? Tidur Anda bukan hanya tentang merasa baik hari ini tentang membangun hari esok yang lebih kuat. Apa langkah Anda selanjutnya? Tetapkan rutinitas waktu tidur malam ini dan usahakan istirahat yang cukup selama 7 jam. Tubuh dan pikiran Anda akan berterima kasih. Jika ini menarik, beri komentar nomor 4 di bawah untuk memberitahukan bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, bergabunglah dengan kami dan tekan bel untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut. Tanda 5. Nafsu makan dan nutrisi Anda. Apa yang Anda makan dan seberapa banyak Anda menikmatinya menunjukkan berapa lama Anda akan hidup setelah usia 70 tahun. Nafsu makan yang sehat dipadukan dengan makanan seimbang akan memberi bahan bakar pada otot Anda, meningkatkan kekebalan tubuh, dan menjaga energi Anda tetap tinggi. Namun nafsu makan yang memudar atau pola makan yang buruk bisa menandakan adanya masalah yang mempercepat penuaan. Penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi makanan kaya nutrisi akan mempertahankan kekuatan dan vitalitasnya lebih lama, sedangkan mereka yang melewatkan waktu makan atau kehilangan minat terhadap makanan berisiko mengalami kelemahan, penurunan berat badan, dan penyakit. Bayangkan dua sepupu, Ruth dan Ellen, keduanya berusia 75 tahun. Ruth suka memasak, menikmati sepiring sayuran berwarna-warni, daging tanpa lemak dan biji-bijian. Dia merasa kuat dan mantap. Namun, belakangan ini Ellen makan lebih sedikit, sering memilih makanan ringan atau makanan olahan. Berat badannya turun tanpa berusaha dan merasa lesu. 3. Nafsu makan Ellen yang menyusut mungkin menunjukkan masalah pencernaan, perubahan hormonal,
atau bahkan perubahan kognitif dini. Jika Anda tidak makan cukup, tubuh Anda akan memakan otot, sehingga meningkatkan risiko terjatuh, infeksi, atau kelemahan. Kabar baiknya, Anda dapat menghidupkan kembali nafsu makan dan menyehatkan tubuh Anda. Fokus pada makanan utuh, pikirkan salad segar, sup lezat, atau smoothie kaya protein. Makanlah dalam porsi kecil dan sering jika porsi besar terasa berlebihan dan tetap terhidrasi. Jika makanan sudah tidak lagi menarik, periksakan ke dokter, ini mungkin masalah yang bisa diperbaiki. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda bersemangat untuk makan, mendapatkan cukup protein dan sayuran, atau apakah Anda makan lebih sedikit dan merasa lebih lemah? Piring Anda hari ini membentuk kekuatan Anda besok. Apa langkahmu? Rencanakan makanan sehat dan penuh warna untuk makan malam-malam ini. Tubuh Anda akan berterima kasih atas bahan bakarnya. Tanda 6. Manajemen stres Anda. Cara Anda menangani naik turunnya kehidupan setelah usia 70 tahun dapat menentukan berapa tahun yang tersisa. Stres kronis tidak hanya mengganggu saraf Anda, tetapi juga melemahkan jantung, meningkatkan peradangan, dan mempercepat penuaan. Studi dari American Psychological Association menunjukkan bahwa lansia yang mengelola stres dengan baik akan tetap sehat dan tajam, sementara mereka yang diliputi rasa khawatir menghadapi risiko penyakit yang lebih tinggi, mulai dari diabetes hingga demensia. Bayangkan dua bersaudara, Carl dan Jim, keduanya berusia 76 tahun. Carl menghadapi tantangan, tagihan, masalah kesehatan, dengan pikiran yang mantap, berjalan kaki atau bernapas dalam-dalam agar tetap tenang. Namun, Jim membiarkan stres menguasai dirinya, mengkhawatirkan hal-hal kecil, kurang tidur, merasa tegang. Ketenangan Carl membuat tubuhnya tetap kuat, namun kekhawatiran Jim yang terus-menerus mungkin akan meningkatkan tekanan darahnya, mengaburkan pikirannya, atau membuatnya lelah. Stres memicu serangkaian dampak buruk, memicu peradangan yang terkait dengan hampir semua penyakit yang berkaitan dengan usia. Sisi baiknya, Anda bisa menjinakkan stres. Cobalah mindfulness. Fokuskan pada napas sejenak, atau gerakkan tubuh Anda dengan berjalan atau melakukan peregangan. Terhubung dengan teman, tertawa, atau membuat jurnal untuk melepaskan kekhawatiran. Perhatikan perasaan Anda. Apakah Anda cepat bangkit kembali dari kemunduran, atau apakah rasa frustrasi terus berlanjut? Kemampuan Anda untuk tetap tenang bukan hanya sekedar mental. Ini adalah penyelamat menuju kehidupan yang lebih panjang dan lebih sehat. Apa tindakanmu? Luangkan waktu 5 menit hari ini untuk menarik napas dalam-dalam atau menelepon teman. Hati Anda akan berterima kasih. Jika Anda masih di sini, beri komentar nomor 6 untuk memberitahu saya dan berlangganan dengan lonceng yang menyala untuk mendapatkan tips lebih lanjut. Tanda tangan 7. Ikatan sosial Anda, koneksi Anda dengan orang lain mungkin menjadi kunci terbesar menuju umur panjang. Penelitian seperti studi umur panjang Harvard selama 80 tahun menunjukkan bahwa lansia yang memiliki hubungan yang kuat, teman, keluarga, atau komunitas hidup lebih lama, lebih bahagia, dan lebih sehat. Namun, kesepian merupakan ancaman diam-diam, meningkatkan risiko depresi, penyakit jantung, dan bahkan kematian dini. Bayangkan dua orang janda, Grace dan Helen, keduanya berusia 77 tahun. Grace tetap dekat dengan klub bukunya, menelepon anak-anaknya, dan menjadi sukarelawan setempat. Hari-harinya dipenuhi dengan tawa dan kehangatan. Namun, Helen menjauh dari teman-temannya, jarang menghubungi, dan menghabiskan waktu berjam-jam sendirian. Ikatan yang dimiliki Grace membuat otaknya tetap aktif dan tingkat stresnya rendah, namun keterasingan yang dialami Helen mungkin meredupkan suasana hatinya dan melemahkan tubuhnya. Koneksi tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga memicu zat kimia di otak yang meningkatkan kesehatan. Kabar baiknya, tidak ada kata terlambat untuk terhubung kembali. Telepon teman lama, bergabunglah dengan klub, atau ngobrol dengan tetangga. Bahkan momen kecil, ngopi bersama, bertelepon,
membangun ikatan yang memperkuat Anda. Tanyakan, apakah Anda dikelilingi oleh orang-orang yang menyemangati Anda, atau apakah Anda merasa lebih sendirian daripada yang Anda inginkan? Hubungan Anda hari ini membentuk kesehatan Anda besok. Apa langkahmu? Jangkau seseorang yang Anda sayangi hari ini. Hati dan jiwa Anda akan berterima kasih. Ketika saya menyelami 7 tanda yang mengungkap berapa lama kita bisa hidup setelah usia 70 tahun, saya merasakan campuran antara kagum dan tanggung jawab. Setiap tanda, dari kecepatan berjalan, kekuatan genggaman tangan, keseimbangan, kualitas tidur, nafsu makan, pengelolaan stres, hingga ikatan sosial, ibarat bisikan tubuh kita, berbicara tentang kesehatan dan masa depan kita. Di Indonesia, tempat di mana kehidupan penuh dengan kehangatan keluarga, tawa bersama tetangga, dan aroma masakan tradisional seperti rendang atau soto, tanda-tanda ini terasa begitu dekat dengan keseharian kita. Mereka bukan sekadar data ilmiah, melainkan undangan untuk hidup lebih sadar, untuk menghargai setiap hari dengan semangat seperti saat kita berkumpul di acara keluarga atau berdoa bersama. Perjalanan ini membuat saya teringat pada nenek saya yang meski sudah berusia lanjut, masih lincah membantu di dapur dan berbagi cerita dengan senyum penuh makna. Ia mungkin tak tahu tentang penelitian ini, tapi ia hidup dengan caranya sendiri, menjaga tubuh dan jiwa dengan penuh kasih. Melalui tanda-tanda ini, saya belajar bahwa panjang umur bukan hanya soal menambah tahun, tapi menambah kehidupan, dan itu adalah sesuatu yang bisa kita mulai hari ini di usia berapapun. Tanda pertama, kecepatan berjalan, benar-benar membuka mata saya. Di Indonesia, berjalan adalah bagian dari hidup sehari-hari, entah itu menuju pasar, masjid untuk salat, atau sekadar jalan santai di Car Free Day. Menyadari bahwa langkah yang melambat bisa menjadi sinyal dari jantung atau otot yang melemah, membuat saya memikirkan kembali kebiasaan saya. Saya sering berjalan cepat karena terburu-buru, tapi jarang memperhatikan apakah langkah saya kuat dan seimbang. Pelajaran dari sini adalah berjalan dengan niat, dengan ritme yang menantang tubuh, seperti mengatakan pada diri sendiri, saya siap menjalani hidup lebih lama. Kekuatan genggaman tangan, tanda kedua, juga mengejutkan karena kesederhanaannya. Siapa sangka bahwa memeras bola karet atau mengangkat tas belanja bisa melindungi kita dari kelemahan di masa tua? Ini mendorong saya untuk mulai melatih tangan saya, mungkin sambil mengobrol dengan ibu di rumah, agar tetap kuat dan mandiri. Keseimbangan, tanda ketiga, membawa nuansa puitis. Berdiri dengan satu kaki ibarat menari dalam kehidupan, menyelaraskan tubuh dan pikiran. Di Indonesia, di mana kita sering bergerak dalam tarian tradisional seperti tari jaipong atau saat bermain bersama anak-anak, melatih keseimbangan terasa alami. Saya mulai mencoba berdiri dengan satu kaki saat menggosok gigi, dan meski kadang goyah sambil tertawa, saya merasa sedang membangun kepercayaan diri. Kualitas tidur, tanda berikutnya, membuat saya lebih menghargai malam. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota atau kesibukan mengurus keluarga, tidur sering terabaikan. Sekarang, saya berusaha mematikan ponsel lebih awal dan menikmati teh hangat sebelum tidur, seperti yang biasa dilakukan nenek. Bangun dengan segar benar-benar mengubah hari saya. Nafsu makan dan nutrisi, tanda kelima, menyentuh sisi budaya Indonesia yang kaya akan makanan. Menikmati nasi uduk, sayur lodeh, atau ikan bakar bersama keluarga adalah kebahagiaan tersendiri. Namun, mengetahui bahwa nafsu makan yang menurun bisa menjadi tanda masalah, membuat saya lebih memperhatikan apa yang saya makan. Saya mulai menambahkan sayur dan buah ke piring saya, dan berencana mengajak keluarga untuk masak bersama, karena makan enak dengan orang tersayang ibarat obat untuk jiwa. Pengelolaan stres, tanda keenam, mengingatkan saya pada kebiasaan orang Indonesia yang selalu mencari cara untuk tetap ringan hati, entah itu dengan ngobrol di warung kopi atau berdoa di masjid. Saya mulai meluangkan waktu 5 menit untuk tarik napas dalam, seperti sedang duduk di tepi sawah, dan ini membantu saya tetap tenang di tengah kesibukan.
Ikatan sosial, tanda terakhir, adalah yang paling menyentuh hati. Di Indonesia, kebersamaan adalah inti hidup kita, dari arisan, silaturahmi, hingga membantu tetangga saat hajatan. Menyadari bahwa hubungan yang kuat bisa memperpanjang umur, membuat saya ingin lebih sering menelepon keluarga, mengunjungi teman, atau sekadar menyapa penjual di pasar. Setiap obrolan adalah benang yang memperkuat jaringan kasih sayang, dan itu lebih berharga dari apapun. Ketujuh tanda ini mengajarkan saya bahwa hidup sehat setelah usia 70, atau bahkan sekarang, adalah tentang pilihan kecil setiap hari. Kita tak perlu melakukan hal besar, cukup melangkah lebih cepat, menggenggam dengan kuat, makan dengan nikmat, tidur dengan nyenyak, tertawa dengan ringan, dan memeluk orang-orang yang kita sayangi. Pelajaran terbesar yang saya petik adalah bahwa masa depan bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ia dibentuk oleh tindakan kita hari ini. Di Indonesia, di mana kehidupan penuh dengan gotong royong dan kehangatan, ini terasa sangat nyata. Saya mulai menerapkan pelajaran ini. Berjalan lebih cepat saat ke masjid, melatih genggaman dengan bola karet, mencoba keseimbangan di teras rumah, menjaga tidur dengan rutinitas malam, memasak makanan sehat seperti sayur Coldplay, menarik napas dalam saat macet, dan mengajak keluarga untuk makan bersama. Perubahan ini bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk menghormati semangat nenek saya dan memastikan bahwa di usia 70 nanti, saya masih bisa berbagi cerita, tertawa, dan hidup dengan penuh makna. Anda sendiri, apa yang bisa dilakukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah? Mungkin berjalan santai, menelepon saudara, atau menikmati semangkuk bubur kacang hijau. Yang penting adalah memulai dengan penuh cinta dan niat, karena setiap langkah adalah jalan menuju hidup yang lebih panjang dan bahagia. Nah, teman-teman, apa kabar setelah mendengar 7 tanda ini? Semoga video ini membuka mata kita untuk lebih sayang sama tubuh dan hidup kita. Kalau kalian suka, yuk kasih jempol, share ke keluarga atau teman. Siapa tahu bapak, ibu, atau tetangga juga perlu inspirasi ini. Dan jangan lupa subscribe sambil nyalain lonceng biar nggak ketinggalan tips berikutnya. Saya pengen dengar dari kalian, tanda mana yang paling ngena dan apa yang bakal kalian coba mulai hari ini. Tulis di kolom komentar, karena cerita kalian bisa menginspirasi kita semua. Ayo, tekan like, share, dan ketik hidup sehat di komentar untuk semangat bareng menuju hidup lebih panjang dan ceria.